Nyimas Gandasari dalam cariyos Walang Sungsang. Nyimas Gandasari atau yang dikenal juga dengan nama Panguragan, kisahnya memang disebutkan dalam banyak babat asal Cirebon. Pada umumnya dari kebanyakan babat yang ada, Nyimas Gandasari dikisahkan sebagai murid dari Sunan Gunung Jati. Meskipun demikian, cariyos Walang Sungsang, Nyimas Gandasari justru dinyatakan sebagai murid Pangeran Walang Sungsang. Sementara dengan Sunan Gunung Jati, perempuan ini umurnya tidak terlampau jauh, hanya selisih beberapa tahun saja. Cariyos Walang Sungsang menguraikan bahwa selepas Rara Santang melahirkan Syarif Hidayatullah, Pangeran Walang Sungsang yang mulanya menemani adiknya di Mesir kembali ke Pulau Jawa. Sebelum mendarat di Pulau Jawa, Pangeran Walang Sungsang terlebih dahulu mampir ke beberapa negara, salah satunya mampir ke Samudra Pasai. Saat tiba di Samudra Pasai, kondisi negeri itu sedang dilanda wabah penyakit yang ganas. Merasa memiliki kemampuan dalam pengobatan, Pangeran Walang Sungsang ikut terjun menanggulangi wabah, sehingga sang pangeran mendapatkan anugerah dan penghargaan dari Sultan Pasai. Diceritakan juga bahwa salah satu istri Sultan Pasai terkena wabah penyakit, padahal waktu itu kondisinya sedang hamil 9 bulan. Singkat cerita, selepas melahirkan anaknya, istri Sultan Pasai wafat karena tidak kuasa melawan wabah penyakit. Atas jasa Pangeran Walang Sungsang yang ikut serta dalam menanggulangi wabah penyakit di Pasai, Sultan Pasai menitipkan anak perempuannya yang baru lahir kepada Pangeran Walang Sungsang untuk dididik dan dibawa ke Jawa. Putri itulah yang kelak dikenal dengan nama Nyimas Gandasari atau Nyimas Panguragan. Sejak kecil, praktis Nyimas Gandasari di bawah pengasuhan Pangeran Walang Sungsang. Beliau dididik hingga besar, kemudian setelah besar dianugerahi kekuasaan di sebuah desa yang dikenal dengan Panguragan. Cariyos Walang Sungsang, maka tidaklah mengherankan jika di kemudian hari Nyimas Gandasari dikisahkan sebagai wanita yang pandai ilmu silat. Mengingat Pangeran Walang Sungsang sendiri dikisahkan sebagai seorang yang mumpuni dalam ilmu silat dan pengobatan. Dalam banyak babat Cirebon, memang Pangeran Walang Sungsang atau yang kemudian dijuluki dengan Cakrabuana ini digelari sebagai Sri Mangana ketika menjadi penguasa di Cirebon. Sri Mangana sendiri mempunyai pengertian panglima angkatan perang dan pemimpin kota, sudah barang tentu yang bersangkutan memiliki keahlian dalam ilmu silat. Walang Sungsang menyebutkan bahwa ketika berhasil menanggulangi wabah mematikan di Samudra Pasai, sang pangeran mendapatkan julukan Selapandan. Nyimas Gandasari dalam cariyos Walang Sungsang. Nyimas Gandasari atau yang dikenal juga dengan nama Panguragan, kisahnya memang disebutkan dalam banyak babat asal Cirebon. Pada umumnya dari kebanyakan babat yang ada, Nyimas Gandasari dikisahkan sebagai murid dari Sunan Gunung Jati. Meskipun demikian, cariyos Walang Sungsang, Nyimas Gandasari justru dinyatakan sebagai murid Pangeran Walang Sungsang. Sementara dengan Sunan Gunung Jati, perempuan ini umurnya tidak terlampau jauh, hanya selisih beberapa tahun saja. Cariyos Walang Sungsang menguraikan bahwa selepas Rara Santang melahirkan Syarif Hidayatullah, Pangeran Walang Sungsang yang mulanya menemani adiknya di Mesir kembali ke Pulau Jawa. Sebelum mendarat di Pulau Jawa,
Pangeran Walangsungsang terlebih dahulu mampir ke beberapa negara, salah satunya mampir ke Samudra Pasai. Saat tiba di Samudra Pasai, kondisi negeri itu sedang dilanda wabah penyakit yang ganas. Merasa memiliki kemampuan dalam pengobatan, Pangeran Walangsungsang ikut terjun menanggulangi wabah, sehingga sang pangeran mendapatkan anugerah dan penghargaan dari Sultan Pasai. Diceritakan juga bahwa salah satu istri Sultan Pasai terkena wabah penyakit, padahal waktu itu kondisinya sedang hamil 9 bulan. Singkat cerita, selepas melahirkan anaknya, istri Sultan Pasai wafat karena tidak kuasa melawan wabah penyakit. Atas jasa Pangeran Walangsungsang yang ikut serta dalam menanggulangi wabah penyakit di Pasai, Sultan Pasai menitipkan anak perempuannya yang baru lahir kepada Pangeran Walangsungsang untuk dididik dan dibawa ke Jawa. Putri itulah yang kelak dikenal dengan nama Nyimas Gandasari atau Nyimas Panguragan. Sejak kecil, praktis Nyimas Gandasari di bawah pengasuhan Pangeran Walangsungsang. Beliau dididik hingga besar, kemudian setelah besar dianugerahi kekuasaan di sebuah desa yang dikenal dengan Panguragan. Cariyos Walangsungsang, maka tidaklah mengherankan jika di kemudian hari Nyimas Gandasari dikisahkan sebagai wanita yang pandai ilmu silat. Mengingat Pangeran Walangsungsang sendiri dikisahkan sebagai seorang yang mumpuni dalam ilmu silat dan pengobatan. Dalam banyak babat Cirebon, memang Pangeran Walangsungsang atau yang kemudian dijuluki dengan Cakrabuana ini digelari sebagai Sri Mangana ketika menjadi penguasa di Cirebon. Sri Mangana sendiri mempunyai pengertian panglima angkatan perang dan pemimpin kota, sudah barang tentu yang bersangkutan memiliki keahlian dalam ilmu silat. Walangsungsang menyebutkan bahwa ketika berhasil menanggulangi wabah mematikan di Samudra Pasai, sang pangeran mendapatkan julukan Sela Pandan.